Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas kasus 6.3, yaitu mengenai purifikasi benzen atau pemurnian benzen menggunakan distillation column. Jadi kolom distilasi yang akan kita simulasikan nanti kita atur menjadi tiga kolom. Ya. Fluid package yang kita gunakan adalah SRK, kemudian kondisi umpan itu seperti ini. Ya, masuknya suhunya adalah 113 Fahrenheit, tekanannya 551 PSI dan molar flow-nya 380 pon mol per jam. Di campuran umpan ini ada beberapa material seperti hidrogen, ini adalah molar fraction-nya. Kemudian ada metan sekitar 4% dan paling tinggi ini ada 70% benzen, toluennya 22% dan bipenilnya 0,01 atau 1%. Kemudian flow sheet yang akan kita eh, pakai dalam simulasi ini terdiri dari tiga kolom distilasi. Kolom distilasi ini sebelumnya setelah kita bahas pada kasus 6.2. Namun pada kasus 6.3 ini kita akan bahas eh, seri dari rangkaian seri dari kolom destilasi. Nah, biasanya digunakan untuk memisahkan dua atau lebih material, ya, menggunakan perbedaan titik didihnya. Di umpan akan kita masukkan dari sebelah kiri sini, masuk ke pap pertama atau keran pertama, masuk ke kolom pertama atau C1, gas akan dikeluarkan melalui P2 out dan apa produk bawah ini kita akan masukkan ke kolom distilasi yang kedua. Kemudian produk bawahnya lagi dari C2 atau kolom kedua ini akan kita pompakan masuk ke dalam kolom ketiga. Nanti kan kita lihat eh, laju molar atau laju massa dari masing-masing material stream dan juga komposisinya. Komposisinya kita lihat nanti kita ingin di P2 out itu sekitar 99% benzen, ya. Dan di P5 out itu sekitar 99% bipenil. Ya. Jadi kita bisa memisahkan beberapa material sekaligus di sini, ya. Kemudian desain karena tadi ada beberapa pompa P1, pompa 1, pompa 2 itu delta P-nya adalah 20 dan 605 PSI masing-masing. Kemudian delta P untuk masing-masing pulp dari P1 sampai V5 itu adalah sekian. Kemudian ini adalah spesifikasi untuk masing-masing kolom. Jadi kita diberikan informasi mengenai banyaknya stage atau number of tray-nya, ya. Kemudian umpannya masuk pada tray nomor berapa, kemudian pressure dari kondenser dan reboiler, dan temperatur dari kondenser dan reboiler. Kemudian kita harus memasukkan eh, dua spek, dua spesifikasi pada masing-masing kolom. Di C1 misalnya, spek pertamanya benzen, mol fraksi dari benzen itu di atas atau di top itu 0,042 dan mol fraksi dari metan di bawah misalnya 1 kali 10⁻⁻⁶. Nah, dan begitu seterusnya. Kita mengikuti informasi ini. Oke, untuk itu kita langsung saja buka Unisin. Nah, kemudian eh, kita masukkan material. Ini saya pindah dulu. Materialnya adalah hidrogen, kemudian metan, kemudian benzen, kemudian toluen, kemudian bipenil.
di panel. Ya. Setelah itu kita masukkan fluid package. Fluid package yang kita gunakan adalah SRK dan kita bisa masuk ke simulation environment. Kita atur terlebih dahulu flow sheet-nya. Jadi kita masukkan unit operasi apa saja yang kita butuhkan. Yang pertama ada pulp di atas, mungkinnya di atas kiri sebelah sini. Kemudian kolom distilasi. Ya. Kemudian setelah kolom distilasi, produk atasnya kita sambungkan lagi menjadi dengan pulp dan produk bawahnya juga dengan pulp. Kemudian setelah itu kita masukkan kolom distilasi lagi untuk produk bawah dari kolom satu. Kemudian produk bawah dari kolom kedua ini kita akan pompa. Jadi kita masukkan pompa dan pulp. Nah, ingat ya pompa untuk menaikkan tekanan, sedangkan pulp ini digunakan untuk menurunkan tekanan. Kemudian kolom yang terakhir, kolom distilasi yang terakhir, produk atasnya kita akan pompa, berarti produk atasnya ini berupa liquid dari kolom ketiga. Produk bawahnya juga akan kita berikan pulp. Ya. Kemudian setelah itu kita masukkan material stream, cukup satu material stream saja di awal. Ini kita ganti namanya menjadi pit sebagai umpannya, pit. Kemudian tadi kondisi umpannya itu adalah ini harus kita ganti terlebih dahulu. Satuannya menjadi field, save. Kemudian kita atur ulang umpan di feed. Kondisi di feed itu adalah 113 Fahrenheit, 551 PSIA, dan 380 pound mol per jam. Komposisinya itu edit komposisinya untuk hidrogen sekitar 0,4%, metan 4,5%, benzen paling banyak 70%, toluen 22%, dan 1% di panel. Klik OK. Kemudian di pulp kedua, pulp 1, ini inletnya kita pilih pit, kemudian outletnya adalah P1 out. Ini kita ganti namanya menjadi P1. Oke, kemudian delta P-nya di parameter, delta P-nya itu adalah 20 PSI. Sekarang sudah hijau, artinya kita bisa lanjut masuk ke kolom. Pertama, ini kita ganti nama kolomnya menjadi C1. Sebenarnya streamnya di sini adalah P1 out. Kemudian ini klik total dulu, kondenser energi ini bisa kita beri nama QC1. Kemudian overhead liquidnya, produk atasnya kita namakan gas. Kemudian ini QR1 dan bottom liquidnya bottom 1 atau gun 1. Ini speknya adalah from bottom atau bottom up. From bottom, tray-nya jumlahnya 6, kemudian dia masuknya dari 3. Ya. Oke, klik next, kemudian kondenser pressure-nya, tekanan di kondensornya itu 150 PSIA, di reboiler-nya 153, kemudian temperatur kondensornya 123,9, temperatur di reboilernya 375. Next, ini kita kosongkan saja reflux karena kita ingin memasukkan dua spek yang tidak memasukkan spek reflux di dalam kolom. Dan kemudian kita ke monitor, kita lihat di sini speknya yang tercentang masih reflux ratio dan distillate rate. Namun kita akan menambahkan spek baru yaitu kolom komponen fraction, add spec, kemudian kolom komponen fraction di stage top
paling atas, stream misalnya, ya, di atau saya ganti stage saja, misalnya paling atas di kondensor, mole fraction dari benzen, ini mole fraction dari benzen 0,042 nilainya. Oke, kemudian spek yang kedua adalah kolom komponen fraction lagi. Ini stage bottomnya, berarti di paling bawah di reboiler, itu nilainya 1E-6 dari komponen bat metan. Ya. Kemudian kita hapus centang dari distillate rate dan reflux ratio, kita ganti dengan spek yang kita buat, dua spek yang kita buat tadi. Sekarang sudah converge, artinya sudah oke. Kalau kita lihat di performance, plot, kemudian kita lihat komposisi di sini, kita bisa lihat perubahan komposisi dari hidrogen, metan, benzen, dan toluen dari reboiler hingga kondenser, dari bawah hingga ke atas. Ya, kalau kita lihat di sini semakin tinggi itu yang hijau ini semakin tinggi juga, yaitu gas metan. Berarti di atas itu paling banyak nanti gas metan. Kita lanjut dulu di gas. Di produk atas ini kita akan sambungkan dia menjadi dengan P2, inletnya adalah gas, ini P2 out, dan delta P dari P2 itu adalah 30 PSI. Oke, sekarang yang bawah ini kita sambungkan bottom satu, kita sambungkan dengan P3. Ini bot 1, outletnya kita namakan P3 out. Kemudian parameter di sini untuk P3 itu adalah 120 PSI delta P. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke kolom yang kedua. Kolom yang kedua ini kita ganti dia namanya menjadi C2, kemudian inletnya adalah P3 out, P3 out, kemudian kita total, ini QC2, overhead liquidnya di kita namakan menjadi top 2, boilernya QR2, bottomnya bot 2. Ini spesifikasinya, number of tray-nya di sini adalah 27, kemudian bottom up, dan masuknya dia dari 15. Oke, sudah oke. Kemudian kita klik next. Pressure di kondensornya itu 30, di reboilernya 33. Kemudian temperatur di kondensornya itu 222 Fahrenheit. Temperatur di reboilernya itu 292,4. Oke, next, dan kita tambahkan spek baru di sini, kolom komponen fraction untuk di stage paling atas, di top itu adalah toluen dengan 0,0003 fraksi molnya untuk toluen. Kemudian kita add spek lagi kolom komponen fraction. Ini di stage paling bawah di reboiler, liquid, kemudian speknya adalah 0,0006 fraksi mol dari benzen. Kita hapus dan kita aktifkan untuk komponen fraction, dua komponen fraction yang kita buat. Kita lihat performanya, komposisi. Di sini semakin mendekati kondensor atau semakin ke atas dari kolom distilasi, maka kita akan mendapatkan benzen yang komposisi benzen yang
tinggi, semakin banyak bensinnya. Nah, makin ke bawah kita akan semakin uh, dapatkan semakin banyak toluennya. Kemudian kita sambungkan lagi baut 2 ini dengan pompa. Pompa ini P1, ya. Inletnya ini adalah baut 2, outlet dari pompanya ini adalah P1 out, energinya ini adalah WP1. Parameternya delta P untuk P1 itu adalah 20 PSI. Ya, klik OK. Jadi terdapat peningkatan tekanan laju alir dari sini dari yang semulanya 33 PSIA menjadi 53 karena delta P-nya tadi 20. Ya. Kemudian kita sambungkan ke P4 di sini. P4 inletnya itu adalah dari P1 out tadi. Kemudian P4 out untuk outletnya, parameter untuk P4. P4 ini adalah 20 PSI delta P-nya. Kemudian yang terakhir adalah kolom ketiga. Ini kita ganti namanya jadi C3. Di sini total. Ini adalah QC3. Overhead produknya itu adalah top 3. Kemudian reboilernya QR3, bottomnya adalah bot 3. Oke, kemudian jumlah traynya cuma 7. Dia dihitung dari bottom. Ini stream masuknya tadi adalah P4 out. Oke, bottom up. Ya, bottom up masuknya di stage kelima. Oke, kita klik next. Tekanan di kondensornya 30, tekanan di reboilernya 31, kemudian temperatur di kondensornya itu 279, temperatur di reboilernya 558,9. Ya, sangat tinggi perbedaan temperatur antara kondensor dan reboiler. Klik done, kemudian kita masuk ke monitor, add spec lagi untuk uh, kolom ketiga, kolom komponen fraction, add di atas atau di kondensor itu ada sekitar 0,00026 maksimal dari di panel. Kemudian di nah, oke, kemudian add spec lagi kolom komponen fraction ini di stage yang paling bawah atau di boiler nilainya adalah 0,00026 toluen. Toluen tadi speknya ini sama juga. Ini di panel nilainya spek value-nya adalah 0,00002 ya, di panel. Coba kita hapus. Ya, sekarang sudah convert. Kalau kita lihat di plotnya untuk komposisi, yang paling banyak sekarang di produk atas atau mendekati kondensor itu adalah toluene. Oke, kemudian uh, top 3 ini kita sambungkan dengan pompa. Ini pompa 2 berarti ya. P2, inletnya adalah top 3, outletnya adalah P2 out, energinya adalah WP2, parameternya untuk P2 itu 605 PSI. 605 PSI, kemudian di V5, di part takaran kelima, di inletnya adalah bot 3, outletnya adalah V5 out dengan parameter delta P 15 PSI.
Ya, kita atur ulang supaya gampang dimengerti, dilihat. Ya, ini format. Ya, jadi kita transform dulu, dia di rotate 90, pindahkan sini, dan QC di sini. Oke, ya. Itu, kemudian kita bisa menambahkan atau melihat workbooknya untuk material stream, masing-masing material stream di masing-masing produk akhir, misalnya di P2 out, di sini P2 out itu yang paling banyak adalah, kalau kita lihat di komposisi P2 out itu yang paling banyak 86%-nya adalah metan. Kemudian di top 2 itu yang paling banyak 99% adalah benzen. Jadi ini tadi metan, produk metan, ini produk benzen. Kemudian dua produk lain P2 out, di sini P2 out yang paling banyak di situ adalah toluene. Kemudian di V5 out itu yang paling banyak adalah bipenem. Jadi kita dengan menggunakan 3 kolom distilasi ini bisa memurnikan 4 material sekaligus. Tadi ada metan, benzen, toluen, dan bipenil. Kita bisa tambahkan workbook table di sini, dan juga kita bisa tambahkan composition table untuk sebagai laporan dari proses simulasi 3 kolom ini. Ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya harap bisa bermanfaat. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.